Nah, buat kalian semua yang masih bingung nyari wallet ya untuk save cryptocurrency dan NFT kalian, silakan pakai OneInch ini teman-teman ya. Linknya ada di deskripsi, silakan download di situ. Dan tentu saja OneInch ini sudah menyupport beberapa jaringan ya, Ethereum, BSC, Polygon dan lain-lain, banyak teman-teman. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi pindah jaringan seperti wallet-wallet lainnya. Ini langsung disediakan semuanya teman-teman ya. Jadi very easy to use teman-teman ya, bisa dibilang seperti itu. Dan di sini bukan cuma itu, kalian bisa save NFT kalian teman-teman, dan kalian bisa search NFT juga di OneInch Wallet ini teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian semua silahkan download, linknya ada di deskripsi. Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini saya mau bahas agak ada politik teman-teman ya, yang dilakukan oleh The Fed ya, sehingga memicu harga hampir menjebol $25.000 untuk Bitcoin ya. Dan di saat ini harga Bitcoin sekitar 24.000 lebih. Tepatnya di 24.237 teman-teman ya. Diikuti kenaikan juga di Ethereum tentunya. Dan kalau kita lihat di sini ya, 70% market ya mengikuti. Bitcoin tiba-tiba melonjak teman-teman di minggu ini ya. Di minggu kemarin sekitar 10% ya, di akhir minggu kemarin. Dan di awal minggu ini teman-teman ya naik sekitar 8% ya. Kenapa dari awal saya bilang ini seperti politik ya? Karena statement yang dikatakan oleh Joe Biden ya, atau Presiden Amerika Serikat saat ini berbanding terbalik dengan pernyataan The Fed teman-teman ya. Itu kenapa banyak yang mengatakan ini politik ya. Yang benar terjadi saat ini adalah omongan dari presiden, bukan The Fed ya. Kalau kita tahu sendiri ya, The Fed mengumumkan akan ada kenaikan suku bunga lagi ya, kita tahu bersama, karena keadaan ekonomi di Amerika itu belum baik. Tetapi berbanding terbalik ya, yang dikatakan oleh Presiden Biden teman-teman. Presiden Biden mengatakan ya sedang aman-aman saja, baik-baik saja kok kondisi ekonomi. Itu kenapa market tiba-tiba melonjak teman-teman ya. Berarti ada politik nih ya yang dilakukan oleh The Fed. Tapi biar lebih jelas kita harus bahas ya, biar lebih detail lah. Oke, tapi sebelumnya tetap Dior teman-teman ya, karena pasti banyak yang melakukan pembelian. Oke, Bitcoin melampaui 23.500 tak lama setelah Presiden Joe Biden mengatakan sistem perbankan Amerika Serikat aman ya. Berbanding terbalik dengan yang dikatakan oleh The Fed teman-teman ya, atau The Federal Reserve. Bitcoin melonjak 6% ya beberapa menit setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden meyakinkan bahwa sistem perbankan Amerika aman. Banyak koin alternatif atau altcoin ya, termasuk Ethereum ya, BNB, Cardano juga mengarah ke utara atau naik teman-teman. Nah, di sini runtuhnya ada beberapa poin yang penting di sini ya. Runtuhnya Silicon Valley teman-teman, atau SFB ini teman-teman, dan Signature Bank baru-baru ini menyebabkan kepanikan yang parah ya, dengan beberapa memprediksi penularan lebih lanjut di sektor ini ya. Poin kedua di sini, dalam pidato yang sangat dinantikan ya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan bahwa orang Amerika harus memiliki kepercayaan pada sistem perbankan lokal ya, menggambarkan sebagai ini semua masih tetap aman ya. Dan di poin ketiga di sini teman-teman, dia juga meyakinkan bahwa simpanan pelanggan tetap tersedia ya, yang berarti bahwa usaha kecil dapat bernafas lebih lega dengan mengetahui bahwa mereka akan dapat membayar pekerja dan membayar tagihan mereka. Jadi kondisi ekonomi overall lagi baik ya teman-teman, karena sistem perbankan lokal juga sedang baik. Kenapa ini dengan The Fed ya? Sedangkan The Fed mengatakan ya sedang tidak baik ya, bahkan suku bunga mau dinaikin lagi, bahkan lebih besar dari 25 BPS teman-teman. Nah, di sini ya orang mungkin secara overall akan lebih percaya dengan pernyataan presiden daripada The Fed langsung ya, karena otomatis laporan The Fed masuk ke presiden ya. Jadi ya rangkuman inti ada di presiden, akhirnya bisa membuat lonjakan harga, kira-kira seperti itu. Nah, di sini Biden menyentuh krisis dengan mantan raksasa Silicon Valley Bank teman-teman, menguraikan bahwa tidak ada kerugian yang akan ditanggung oleh pembayar pajak. Sebaliknya, uang akan berasal dari biaya yang disalurkan bank ke dalam dana penjamin ya, simpanan.
Nah, poin berikutnya, namun investor institusi yang gagal akan kehilangan dananya karena begitu cara kerja kapitalisme. Jelasnya seperti itu. Mereka dengan sadar mengambil resiko ya, dan ketika resiko itu tidak membuat hasil, investor kehilangan uang mereka. Dan kalau kita lihat di sini ya, Ethereum melonjak juga 4% mencapai 1.600-an ya. Diikuti BNB ya, Cardano, Matic, Dogecoin dan altcoin lainnya. Ya, Shiba juga termasuk ya, terjadi kenaikan. Dan sini total kapitalisasi pasar teman-teman untuk di sektor kripto menjadi 1,09 triliun, hampir 12% meningkat dibandingkan dengan angka kemarin ya. Jadi sangat-sangat signifikan. Kita akan pantau terus ya berita yang terupdate ya tentang ekonomi di Amerika ya, karena sekali lagi ya news tentang ekonomi di Amerika ini sangat berpengaruh di sektor kripto ya, terutama ya singgungan dari Jerome Powell kemarin yang mengatakan ekonomi Amerika sedang tidak baik-baik saja dan diperkirakan akan kenaikan suku bunga di nextnya ini akan lebih besar. Jadi patut kita update teman-teman ya. Yang nipu ini siapa sebenarnya, ataupun ada politik ya. Itu kenapa dari awal selalu saya katakan tetap do your own research teman-teman. Oke, kira-kira sampai di sini menurut kalian seperti apa? Apakah ini memang ada politik besar-besaran atau seperti apa di 2023 ini ya? Silakan drop komen dan semoga ini bermanfaat teman-teman. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.